Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih hidup. Kali ini saya akan ngomongin mengenai bunga bank itu riba atau bukan. Berdasarkan video yang disampaikan oleh Gus Baha. Ya, ini perlu saya sampaikan karena sudah banyak nih pertanyaan yang masuk ke saya, yang japri saya melampirkan video Gus Baha tersebut terkait bunga bank. Nah, berikutnya ini mohon izin ini kagem Gus Baha dan para muhibbin Gus Baha. Jadi mohon maaf kalau saya lancang gitu ya. Tetapi ya kebetulan juga leluhur saya dan leluhurnya Gus Baha itu sama, yang dari Lasem itu ya. Oke, hanya saja bedanya saya dari kecil di Pati, kalau Gus Baha dari kecil di Rembang. Oke, saya sudah melihat video tersebut ya di YouTube banyak. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Gus Baha, terutama ilustrasi. Utang misalnya 7 juta tahun 80, kemudian dibayar tahun 2010 atau 2020 biar sekalian kelihatan bedanya. 7 juta zaman tahun 80 katakanlah dapat motor berapa gitu ya. Kalau sekarang belum tentu itu dapat motor. Bahkan kalau dibayarnya disyaratkan bayar 14 juta, belum tentu juga dapat motor. Gitu ya. Artinya Gus Ba memberikan ilustrasi bahwa nilai uang zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda dan berbedanya banget gitu ya. Nah, memang ada yang unik lagi. Gus Ba sempat 2 kali saya itu menyampaikan bahwa ini bukan dalam rangka berhukum ya gitu ya. Tapi ya sangat disayangkan karena kan yang nyimak Gus Bah kan banyak, apalagi ini urusan fikih, urusan hukum, apalagi Gus Bah orang yang sangat alim sehingga yang disampaikan Gus Bah itu akan berdampak bagi muhibbinnya, para followernya yang dianggap mengarahkan kepada hukum tertentu. Itu ya, ini riba atau bukan. Nah, ini kan muhibbinnya kan akan nyimak. Nah, kalau sekilas kita bisa mencermati bahwa ini seakan-akan yang diilustrasikan ini, oh berarti nggak apa-apa kalau utang 7 juta tahun 80 kemudian dikenakan bunga sekian persen kali pokok utang. Karena bayarnya nggak bisa saat itu juga. Nah, ini mulai menarik nih di sini ya. Oke, kalau kita ngomongin riba dari mana dulu ini ya? Oke, ada riba ada banyak ya. Prinsip dulu deh, ini prinsipnya dulu. Jadi ketika Allah pernah bilang kan terkait dengan tinggalkan sisa riba ya, wadharu ma baqiya minar riba. Kemudian kan di lanjutannya kan ada statement dari Allah bahwa wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Sebelumnya itu ada fa ilam taf'alu fa'dzanu biharbim minallah. Jadi orang yang punya piutang atau kredit riba, ini ayat ini asbabun nuzulnya kan buat orang yang punya kredit riba, yang memberikan kredit, itu diminta untuk meninggalkan sisa riba. Nah kemudian ketika nggak mau meninggalkan riba ini, maka oleh Allah disebut perang terhadap Allah gitu kan, dan Rasulnya. Kemudian dilanjutkan dengan ketika memang kamu mau berhenti dari riba ini definisinya adalah falakum ru'usu amwalikum. Hak kamu adalah pokok harta kamu. Berarti di luar pokok harta itu riba. Kalau disyaratkan bayar lebih. Ayat selanjutnya kan la tadzlimuna wa la tudzamun. Itu tidak zalim. Tidak zalim itu ya begitu gitu ya. Adil itu ya begitu. Nah, Gus Ba kan memberikan ilustrasi yang itu tadi utang zaman dulu dibayar sekarang. Itu yang punya piutang itu diilustrasikan, wah nggak adil. Nggak adil. Dulu 7 juta udah dapat motor berapa gitu misalnya. 7 juta yang sekarang motor satu aja belum tentu dapat. Bahkan kalaupun dibungakan belum tentu juga senilai dengan nilai yang
seperti yang dulu itu 7 juta zaman dulu gitu ya. Nah ini seakan-akan ini kan Gus Ba mengarahkan bahwa ya nggak apa-apa ada pembungaan uang, kan ada inflasi ya, meskipun Gus Ba ngomong deflasi, inflasi sebenarnya beliau mungkin salah ngomong lah. Inflasi sebenarnya bukan deflasi. Ya deflasi di satu sisi kan inflasi di sisi yang lain lah, kurang lebih seperti itu. Ada inflasi, ada penurunan nilai uang. Ya, itu salah satu dampak dari inflasi. Nah, setelah kita memahami yang dimaksud riba itu apa, ini rumus besarannya dulu kan, falakum ru'usu amwalikum. Kalau nggak mau disebut riba, hak kamu itu pokok hartanya itu tadi. Di luar itu mau serupiah, mau 1 miliar, riba. Makanya nggak ada riba sedikit, nggak ada riba banyak. Mau sedikit, mau banyak, kalau itu di luar pokok harta, maka itu zolim. Zolimnya bagian riba kan. Nah, riba utang piutang adalah, ini berdasarkan hadis, ya, hadis kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Hadis dhaif tapi syahid ya. Ini cek di Subulus Salam juz 3 halaman berapa ya? 72 kalau nggak salah. Ini rumusnya kan kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mengalirkan manfaat itu disebut riba. Nah, ini disyarah bukan disyarah. Dimaknai lebih lanjut oleh I'anatul Thalibin juz 3 halaman 53 pojok kiri bawah, wa ammal qard bisyarti jari naf'in limukrid fafasilti khobari kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Ketika ada utang piutang bersyarat aliran manfaat bagi pemberi utang, maka ini disebut riba utang. Cocok dengan dalil yang tadi, Al-Quran tadi ya. Bersyarat aliran manfaat. Aliran manfaat bisa apapun ya. Bisa 1 rupiah, bisa 1 miliar, bisa fasilitas. Wa ammal qard bisyarti jari naf'in limukrid. Ketika ada utang bersyarat aliran manfaat bagi pemberi utang, ini riba qard. Nah, di video itu juga Gus Ba juga menyebut ada hadis sahih yang ilustrasinya lah utang pedet oleh Rasulullah itu dianjurkan untuk bayar sapi. Ini kan ilustrasi untuk orang kampung ya. Sebenarnya kalau teksnya itu kan bakron. Bakron itu anak onta, bukan pedet. Sapi enggak. Nah, kemudian dibayar ibil. Ini hadis sahih saya temukan juga ini ya di Subulus Salam. Jadi Rasulullah memang pernah melakukan utang piutang. Utangnya itu anak onta dibayar dengan onta yang lebih besar. Kemudian Rasulullah ketika sahabat bilang, "Loh, adanya yang lebih besar Rasulullah." Kemudian Rasulullah jawab, "A'tihi iyyahu fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an." Ini yang dikutip oleh Gus Baha. Bahwa ya bayarlah. Ya sesungguhnya orang yang terbaik, orang yang punya utang adalah, orang yang punya utang yang terbaik itu adalah yang lebih baik dalam bayar utang. Dari sisi kualitas maupun kuantitas. Ulama mensyarah demikian. Ini hadis sahih. Ya. Artinya apa? Kalau ada utang tidak disyaratkan bayar ngasih kelebihan bayar bagi pemberi utang, ini sunnah Rasul ya, ini sudah dicontohkan langsung oleh Rasul. Tapi kalau disyaratkan jadinya riba. Bedanya di sini, utang bersyarat dengan utang tanpa syarat. Nah, yang menjadi unik berikutnya ya ketika Gus Baha ini menggunakan hadis ini untuk menanggapi riba pembungaan uang diperbankan. Nah, pembungaan uang diperbankan itu bisyarti. Bisyarti, nggak ada yang nggak bisyarti kalau di bank konven ya. Karena apa? Dicantumkan tuh utangmu segini karena kamu nggak mampu bayar langsung gitu ya. Ada tempo mungkin 1 tahun atau berapa tahun, maka utangmu menjadi sekian nanti berdasarkan suku bunga atau suku bunganya sudah dipastikan dari depan misalnya. Jadi minta bayaran lebih. Itu disyaratkan. Alaan kalau bahasa teks kontraknya kan begitu. Aku utangi sekian dengan syarat nanti bayarnya ditambahin sekian. Ini bisyarti. Jadi sebenarnya hadis sahih yang disampaikan Gus Ba tadi sebenarnya nggak cocok untuk dijadikan sebagai ilustrasi transaksi yang bersyarat diperbankan ya, transaksi kredit bersyarat bunga. Karena bersyarat, pasti bersyarat karena dalam legal lagi gitu ya. Syaratnya pakai legal lagi, masuk pengadilan nanti kalau nggak mau bayar lebih. Nah itu yang berikutnya ya. Nah sekarang saya hanya akan mempersingkat bahasan saja. Qard itu kan definisinya kan ketika kita memberikan sesuatu, ini lintas mazhab ya definisinya saya rangkum. Qard itu ketika kita memberikan sesuatu, kemudian sesuatu itu boleh dimiliki dimiliki oleh orang itu dengan syarat ya, dibalikinnya senilai. Ya, kalau dengan syarat dibalikin senilai kan nggak apa-apa. Nah senilai ini apa definisinya?
Ya, senilai dari misalnya objek itu ada 3 sih, objek transaksi itu. Yang pertama ainun atau sesuatu barang, sesuatu yang bisa dilihat oleh mata itu kan ain, ini bahasa Arab tolibin. Kemudian manfaat, kemudian amwal ribawiyah. Kalau pinjam utang emas 1 kilo ya bayar utang emas 1 kilo. Ini clear, ini enak. Utang benda apa ya bayar benda itu. Meskipun bendanya itu dipakai dulu atau mungkin bahkan dijual dulu, kalau akadnya utang itu no problem. Bukan ariyah beda lagi nanti. Kalau utang manfaat, bayar manfaat. Kalau utangnya duit, bayar duit. Nilainya, cara menilainya berdasarkan duit. Nah, ada yang unik lagi di video itu, Gus Bah menyampaikan, Islam ngajarin, nah sebentar, ini Gus Bah katanya tadi 2 kali nggak mau dalam rangka berhukum, tapi Islam ngajarin atau nyontohin, ini kan sudah nggak klop. Beliau menyatakan bahwa Islam ngajarin dikurskan dulu dengan emas. Oke, yang disampaikan beliau ini pendapatnya Al-Ghazali sepertinya ya di Ihya. Ya, emas itu sepanjang masa itu alat tukar. Alat tukarnya jadinya alat tukar resmi. Nah, ini repot ini malah nanti bisa tidak pas kalau diterapkan di Indonesia karena di Indonesia alat tukar resminya itu rupiah. Bahkan kalau menggunakan dinar itu bisa masuk pidana loh. Gitu ya. Jadi memang berhukum itu mau tidak mau ya mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Apalagi pasti kita yang pernah ngaji qawaid fiqhiyah pasti paham ya, jangan ingkari bahwa perubahan hukum itu bisa disebabkan oleh perubahan azman, amkan, dan ahwal. Oke, saya lanjutkan. Yang disampaikan Gus Bah itu memang salah satu ilat hukum saja. Namanya as-samaniyah bil quwwah, Al-Ghazali itu, Imam Ghazali. As-samaniyah bil quwwah. Nganggep emas perak itu sepanjang masa adalah harta ribawi, berarti Al-Ghazali, kalau konsisten ya, Al-Ghazali juga menyatakan tembaga, fulus itu bukan harta ribawi, rupiah bukan harta ribawi. Wah, ini malah kemana-mana nanti dampaknya. Nggak cocok dengan kondisi yang sekarang sebenarnya. Ya. Nah, cuman begini ya, kalau kita merujuk pada DSN MUI, ilat hukum ada banyak ya, ada banyak. Ya paling tidak saya temukan 11 plus 1 lagi, 12, 13, 11 yang nanti pakai ilat hukum, 10 pakai ilat hukum ya, kemudian nanti 1 yang nggak pakai ilat hukum, terus nanti ada yang intikal mazhab dan lain sebagainya. Karena ilat hukum itu nggak hanya yang disampaikan Gus Bah itu tadi, bahkan ada ilat hukum al-waznu. Al-waznu ini rujukannya juga hadis sahih Bukhari lagi. Ya, al-waznu, ada as-samaniyah, ada al-jinsu, ada al-manfaah. Satu lagi apa ya? Ya intinya ada banyak lah, nanti kapan-kapan kita bahas di sesi lain. Jadi Gus Bah ngambil 1 saja ilat hukum ya, sehingga dikurskan dulu ya, karena emas itu menurut Gus Bah itu kan harta ribawi. Dikurskan dulu. Ya artinya emas itu dianggap sebagai alat tukar resmi. Padahal kalau kita ngelihat di SNMUI ngambil ilatnya adalah as-samaniyah bil fi'li. As-samaniyah bil fi'li itu konsekuensinya adalah rupiah itu harta ribawi, pound, dolar, ya ringgit itu harta ribawi. Dan emas berubah fungsi menjadi komoditas. Nah, ini sebenarnya sudah tidak begitu cocok jika ini mau dipakai untuk penyetaraan. Beda kalau disetarakan dengan rupiah dulu. Dulu utang apa? Ya dulu disetarakan dulu dengan rupiah. Nah, sebenarnya ini perbedaannya adalah kalau mau utang piutang, akadnya utang piutang ya, ya dulu utangnya apa? Kalau utangnya 1 kilogram emas ya dibayarnya 1 kilogram emas. Tapi bisa 1 kilogram emas disetarakan dulu dengan rupiah. Ya rupiah zaman dulu berarti. Disetarakan. Ya. Kalau Gus Bah bilang disetarakan dengan emas, ya kalau saya disetarakan dengan alat tukar resmi kalau mau. Tapi dulu disetarakan dulu, baru nanti bayarnya sekarang. Ya. Nah kemudian kalau utangnya rupiah, ya berarti seharusnya utang rupiah bayarnya dengan rupiah dengan nominal yang senilai. Senominal gitu ya, 7 juta ya bayarnya 7 juta. Kalau memang niat ya, ya dulu jangan utang apa namanya rupiah, itu no problem. Utangnya emas saja atau utangnya sapi aja sekalian gitu. Nanti dijual sendiri, itu no problem. Utang sapi 1 ekor dengan berat sekian, nanti tahun 2020 dibayarnya sapi 1 ekor dengan berat sekian. Nah, ini malah logis. Gitu ya. Nah,
Di ujung yang saya sampaikan ini, saya hanya akan memberikan ilustrasi, ya, seandainya nih, bahwa tingkat inflasi, ya, itu dijadikan sebagai pembenaran dari pengenaan transaksi bersyarat bunga di perbankan, maka makhluk bernama riba itu mati. Maka makhluk bernama riba itu tidak ada. Karena apa? Transaksi utang piutang jenis apapun yang mensyaratkan bayar lebih akan selalu dibenarkan gara-gara adanya inflasi. Lah kalau sudah begitu, nggak akan ada lagi makhluk bernama riba. Ya, kan ada inflasi. Wajar dong, aku minta syarat nanti dibalikin lebih. Wah, nanti utang piutang jenis apapun akan ngambil kelebihan bayar itu kalau memang inflasi itu dijadikan sebagai pembenaran dan itu dianggap benar, nggak akan ada lagi makhluk bernama riba. Dan jangan-jangan Allah itu nggak perlu bikin ayat-ayat tentang riba. Nggak ada gunanya jangan-jangan. Karena apa? Makhluk bernama riba nggak ada. Gara-gara apa? Gara-gara ada yang namanya inflasi terus dijadikan pembenaran pengambilan kelebihan bayar yang disyaratkan atas utang piutang. Oke, saya akan memberikan kesimpulan ya. Monggo saja kalau mau berbeda pendapat. Nah, tapi saya ya punya pendapat berbeda dengan yang disampaikan oleh Gus Baha. Bahkan sampai ujungnya itu tadi ya, kalau inflasi itu dijadikan sebagai pembenaran dan itu dianggap benar atas adanya transaksi utang piutang bersyarat bunga atau bersyarat bayar lebih, maka makhluk riba nggak akan ada. Ya. Nah, kemudian mengenai core tadi sudah saya sampaikan ya, utang itu apa, kemudian yang utang yang riba itu utang bersyarat manfaat bagi pemberi utang, ya bersyaratnya ini yang menyebabkan itu riba. Kalau nanti utangnya tidak bersyarat kelebihan bayar, ya utang 7 juta nggak disyaratkan bayar lebih tapi kok dibalikin 10 juta itu malah sunnah. Tapi kalau utang 7 juta disyaratkan bayar lebih, ya bagi pemberi utangnya disyaratkan, ya kalau di perbankan pasti disyaratkan, maka itu merupakan transaksi riba. Nah, demikian rekan-rekan yang dirahmati Allah, semoga ini menjadi bahan diskusi bagi kita semua. Jadi di ujungnya saya akan bilang ya, hukmul hakim ilzamun warfa'ul khilaf. Ya, pendapat paling aman adalah pendapat yang sesuai dengan pendapat ulil amri. Ulil amri itu ulama dan umara, ulama dalam dewan dan umara dalam dewan kalau konteksnya NKRI. Apalagi fatwa Majelis Ulama Indonesia di NKRI ini sudah dipositivisasi oleh undang-undang, artinya bisa dijadikan sebagai rujukan formal di pengadilan. Demikian ya, kita nggak kenal adanya mufti orang perorangan. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.